warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk memaparkan mengenai wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Pertama, wawasan, cara pandang tentang diri dan juga lingkungan. Sedangkan bangsa, menurut Bung Karno, bangsa ialah himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik. Wawasan kebangsaan Indonesia memiliki arti, cara memandang diri dan lingkungan, orang-orang, suku, agama, ras, kebudayaan, kelompok, golongan, dan lain-lain, dari Sabang sampai ke Merauke sebagai satu kesatuan atau sebagai sebuah keluarga besar. Landasan wawasan kebangsaan Indonesia berdasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Yang berikutnya adalah mengenai wawasan tentang Pancasila. 1. Perumusan dimulai pada masa sidang 1 BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, rangkaian ini ditutup dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni yang menawarkan 5 prinsip dari dasar negara yang diberi nama Pancasila. 3. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui panitia 8 yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPU PKI. Kemudian membentuk panitia 9 yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, sehingga pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Berikutnya, yuk memahami awal dibentuknya undang-undang yang dimana sebelum perubahan terdiri atas pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Setelah perubahan terdiri atas pembukaan dan juga pasal. Berikutnya pengertian bela negara, yakni sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-Undang NKRI 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bentuk bela negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara diantaranya 1. Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan. 2. Dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. 3. Dengan pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dan 4. Dengan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk memenuhi tugas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, kali ini saya akan mewawancarai seorang pensiunan guru sejarah dan juga seorang yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, yaitu dengan Bapak Yuro Putranto ya Pak. Jadi kali ini kita akan melakukan wawancara ya Pak. Langsung saja ya Pak ya. Iya silakan. Oke, menurut Bapak apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara menurut versi Bapak? Baiklah Bu ya, kalau itu tentunya seorang guru. Wawasan kebangsaan, wawasan itulah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, terhadap bangsa, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, di mana persatuan dan kesatuan perlu kita utamakan. Mengapa? Karena negara kita terdiri dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke itu, yang tiap pulau itu dibatasi oleh laut dan selat, sehingga terjadilah perbedaan, di antaranya perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan agama. Namun perbedaan seperti ini, Ibu sebagai seorang guru tanamkan kepada siswa, bahwa perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan dan diperunding, namun merupakan suatu khasanah kekayaan budaya kita, menandakan bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendiri negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda tapi tetap satu. Ya. Baik Pak, bagaimana cara implementasi Bapak dalam kehidupan sehari-hari Bapak dalam wawasan kebangsaan dan bela negara? Baiklah, walaupun saya sudah pensiun dari tugas saya sebagai seorang guru, namun jiwa saya masih tetap jiwa pendidik, sehingga saya juga masih berkarya di salah satu sekolah swasta, dan juga saya ikut berorganisasi masyarakat, dengan organisasi yang bersifat sosial, dan juga saya berpikir dan berbuat yang baik untuk negara, sehingga dengan demikian menurut saya ini sudah merupakan bela negara. Ya, Bapak.
saya dan juga mematuhi aturan dan perundang-undangan. Dan salah satu usaha saya untuk bela negara dan memakai cinta produksi dalam negeri. Benar Itu Pak, salah memakai satunya. batik belanja di warung juga Pak ya. Betul, iya, itu salah satunya. Gitu. Terus menurut Bapak juga nih, bagaimana sih pandangan Bapak zaman dahulu dengan zaman sekarang sih Pak? Tentang bela Tentang negara. bela negara, apalagi sekarang siswa kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh ya Pak karena pandemi. Iya. Itu menurut Bapak seperti apa ya Pak? Ibu sebagai seorang guru tolong tanamkan kepada siswanya bahwa bela negara pada saat sebelum tahun 45 adalah untuk meraih kemerdekaan dan sekarang ini mengisi kemerdekaan. Nah, untuk menanamkan itu, apalagi sekarang dalam kondisi masa pandemi seperti ini, dengan belajar jarak jauh, ibu menggunakan mengajar dengan daring, namun ibu tetap semangat. Ini adalah salah satu kita untuk menggunakan bela negara. Ya, jadi kita harus belajar dengan aktif dan ibu terus memberikan tugas-tugas dan siswa pun juga sangat antusias menerima pelajaran dari ibu. Itu pun salah satunya adalah Sebagai bentuk bela negara ya Pak. Betul. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk wawancara kali ini ya Pak ya. Terima kasih sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan dua sisi yang sangat berkaitan erat dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mewawancari narasumber yang kesehariannya beliau berprofesi sebagai anggota kepolisian, Bapak Erlangga. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih waktunya. Saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Saya sebagai penegak hukum, yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan adalah merupakan suatu sudut pandang, suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Jadi dalam menjalankan kehidupan Tugas. biasa di luar tugas, saya harus memahami jati diri dan lingkungan. Hal tersebut merupakan penjabaran dan falsafah bangsa sesuai dengan keadaan wilayah, kultur, atau budaya suatu negara dan bangsa. Sedangkan untuk bela negara, saya sebagai aparat kepolisian yaitu menegakkan hukum di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan sebagai masyarakat biasa, ketika saya sudah lepas dari dinas, saya akan menjalankan kehidupan bersosial saya di lingkungan berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengimplementasikan dari nilai-nilai bela negara tersebut? Mengimplementasikan kehidupan saya, baik saya sebagai aparat kepolisian maupun saya sebagai warga negara Indonesia ketika saya dilepas dinas, saya akan melaksanakan kehidupan saya sesuai dengan Pancasila. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan dan saya berusaha akan menjadi contoh atau suri tauladan bagi warga sekitar saya, sehingga apa yang ada di sekitar saya pun harus peka dan selalu memberi contoh dan pemahaman yang bisa membuat kita bersatu dan menjaga keamanan. Yang selanjutnya, menurut Bapak, apa sih perbedaan antara bela negara pada zaman dahulu, mungkin pada zaman kemerdekaan ya, dengan zaman sekarang? Terkait perbedaan bela negara pada zaman sekarang, bahwa kita tahu bahwa Indonesia pernah dijajah. Jadi pada zaman dahulu bela negara itu identik dengan kita Senjata gitu ya? melakukan perlawanan terhadap
warga orang luar yang akan atau penjajah di Indonesia. Sedangkan untuk sekarang bela negara itu salah satunya adalah kita memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempercayai dan meyakini ideologi kita adalah Pancasila. Untuk pertanyaan terakhir Pak sore ini, pesan Bapak untuk generasi milenial sekarang, karena yang kita tahu pada saat ini belakangan ini banyak isu yang sangat marak, yang terutama terorisme, radikalisme. Jadi pesan Bapak sebagai orang tua, sebagai aparat untuk kita semua. Yang pertama untuk pesan untuk kaum milenial, ya mereka harus meyakini dulu bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Dan yang kedua, tidak merubah atau tidak melupakan kultur-kultur atau budaya yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang diajarkan oleh penerus-penerus kita dulu, ya kan, bahwa nanti ke depannya akan banyak terjadi gangguan atau yang memecah belahkan bangsa, itu harus dipercayai. Sehingga kita harus bersatu, memerangi dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi. Ya, terima kasih Bapak Erlan Winata atas waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan teman-teman, mungkin buat teman-teman dasar CPNS. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, persatuan dan kesatuan bangsa itu bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum. Ya. Tentu kita sebagai masyarakat harus berperan serta aktif untuk sama-sama menjaga, saling merangkul tangan untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang aman dan tentram sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Terima kasih Pak Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia agar kita terhindar dari perilaku anarkis seperti gambar-gambar berikut ini. Ingat, kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Dan bukan saatnya berkata, ini milikku dan itu milikmu. Perbedaan bukan untuk buat kita rapuh. Saatnya kini berkata, kita adalah satu, Indonesiaku.